Selamat malam sore ini. Nama tidak ada nama. Ya, benar. Selamat sore semua. Saya mau ngecek suara saya dulu yang di Zoom, Instagram, Facebook gimana jelas? Bisa dengar suara saya, Ade, bisa dengar? Santi, bisa dengar? Oke, bagaimana yang di Zoom tulis? Yang operator saya Kevin, yuk, jelas? Oke, baik. Oh ya, Kevin bisa baca. Ya. Terima kasih kepada Hagios karena saya dapat kesempatan untuk berbagi saat ini. Ya. Tema kita menarik sekali. Hari baik, hari jahat. Itu Tuhan yang ciptakan atau bukan? Ya, jawabannya masing-masing. Tapi Tuhan menjawab, semua hari itu baik. Amin. Amin. Semua hari itu baik. Karena Tuhan itu baik. Ada banyak bangsa di dunia, termasuk bangsa Indonesia, percaya ada hari baik, hari tidak baik. Tapi hari ini kita percaya semua hari itu baik. Asal kita berjalan di dalam Tuhan. Kalau kita jalan di luar Tuhan, tidak ada jaminan. Betul tidak? Tidak ada jaminan. Oke, kita baca Yakobus 1 ayat 17. Ya, Yakobus 1 ayat 17. Oh ya, kalau bagus musiknya mana? Pemusiknya hebat. Penyanyinya hebat. Udah, Yakobus 1 ayat 17. Iya, 17. Ya, bahasa Inggrisnya. Every good gift and every perfect gift is from above, coming from the Father of lights. Ya, oke. Alle goede geschenken en alle perfecte geschenken zijn van boven, die naar beneden komt van de Vader van lichten. Amin. Semua anugerah dan hadiah yang terbaik, yang the best, itu datang dari Bapa di surga. Alle beste en perfecte geschenken zijn alleen van onze Heer. Jadi di dalam Bapa nggak ada yang jahat. Dus in God is er niks slechts. Tapi Maar bisa diizinkan Tuhan untuk yang nggak baik datang ke hidup kita. God kan toestemming geven om slechte dingen in ons leven te laten komen. Tapi Tuhan bisa merubah semuanya. Maar God kan alles veranderen. Ya. Oh, aman? Yes. Oke, Kevin. Ya. Coba kita buka Kejadian 50. Als we Genesis 5, vers 50. 50. Coba lihat ayat 22. Als we naar vers 22 kijken. Pada akhirnya Yusuf cerita kepada saudara-saudaranya. En eigenlijk vertellen Jozef zijn broers. Kita ingat Yusuf mengalami hari-hari yang tidak baik sangat lama. We weten dat hij 60 dagen weer heeft ervaren. Voor heel lang. Ya. Dan yang melakukan itu kakak-kakaknya. En wie dat heeft gedaan waren zijn broers. Masih ingat nggak kisah itu? Weet je dat verhaal nog? Ya. Coba lihat ayat 20 kali ya. Ayat 20 ya. Coba. Ya, enggak. Oh ya, ayat 20 ini. Ini luar biasa. Besok ada besok nadanya? Oh, belum ada.
bahasa Indonesia. Nah, Indonesia dulu ya. Lihat ini saudara, dalam bahasa Indonesianya memang kamu telah mereka-rekakan, memang kamu telah merencanakan yang apa? Yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan telah merencanakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bahasa Belandanya silakan dengar. Jullie zijn wel slecht voor mij geweest, maar God heeft dat gebruikt voor ons. Ja. Want hij had daar een plan mee. Hij wilde zo het grootste volk redden van de dood. Wow. Saya mau tanya kepada saudara. Kalau tidak ada Yusuf di Mesir, Als Jozef niet in Egypte was geweest, ada bangsa Israel nggak sampai hari ini? zou Israël nog steeds bestaan vandaag. Tidak. Dat is helemaal niet zo. Mereka punah, habis di dunia. Ze zouden klaar zijn. Er zouden geen Israëliërs meer zijn. Rupanya setan ingin menghabiskan Israel. Blijkbaar wilde de duivel de Israëliërs vernietigen. Lalu setan merasuki, mempengaruhi kakak-kakaknya. Dus zij waren de broers van Jozef. En hij heeft een invloed gehad op ze. Untuk membuat hidup Yusuf jadi hancur. Om het leven van Jozef te vernietigen. Kakak-kakaknya berhasil nggak? Is het gelukt? Berhasil. Het is gelukt. Yusuf dimasukkan sumur, Yusuf dijual jadi budak. Jozef wordt verkocht als een slaaf. Dihukum mati oleh Firaun, luar biasa. Hij kreeg de doodstraf van de farao. Coba baca Mazmur 105 Denk naar Psalm ayat 17 dan 18. Psalmnya 105 ayat 17. Psalm 105 vers 17. Ya. Oke, lihat 17, 18. Psalm 105 vers 17 en 8. Ya. Langsung bahasa Belanda aja. Maar hij stuurde een man voor hem uit, Jozef, die als slaaf werd verkocht. Siapa yang ngirim? Wie heeft hem gestuurd? Ayo, siapa yang ngirim orang ini? Yusuf yang jual ke Mesir itu siapa? Wie heeft hem gestuurd om Jozef te kopen als slaaf? Kakak-kakaknya. Zijn broers. Tapi di sini dikatakan Tuhan yang ngirim. Maar hier staat het dat God hem heeft Nah, gestuurd. dari sini kita belajar En hier vandaan leren wij, Tuhan yang tidak pernah punya niat jahat dalam hidup kita, God die nooit slechte bedoelingen hebben in onze levens, tapi Tuhan bisa pakai orang lain. maar hij kan iemand anders gebruiken. Itu bisa kok belum naik. Sama-sama tuh. Rodi masih menulis masak di dapur aja katanya. Oh, bisa dengar nggak mereka? Enggak. Ya. Soalnya mereka nyalain Iya, nyalain apa? teksturnya mati. Terus kerja, coba suruhnya sana pakai. Ya, atau Paul bilang Yusuf bisa. Oke ya. Jadi setan diizinkan Tuhan memakai orang untuk mendatangkan yang jahat. Dus daarom krijgt de toestemming van de Heer om iemand te sturen die slechte bedoelingen hebben. Tapi Tuhan bisa balikkan lagi. Maar God kan dat weer verbeteren. Coba katakan amin. Amin. Difitnah orang itu enak nggak? Tidak. Fitnah apa bahasa Belandanya? Difitnah. Adik, dalam di Belanda. Beschuld. Disalahkan itu ya, sama. Bukan disalahkan. Bukan difitnah. Oke, cari dulu. Adik, di dalam apa di Belanda? Bahasa Belandanya apa? Nggak ada. Ada ya?
surga. Sama. Oke, ngerti Ustaz orang banyak? Ya, betul ya. Enak nggak? Di fitnah itu enak atau tidak? Tidak. Tidak enak. Disalahkan. Nggak enak juga. Tapi Tuhan bisa pakai cara itu untuk mendatangkan kebaikan. Maka itu tadi Yusuf berkata kepada kakak-kakaknya yang menjual dia ke Mesir, kamu merencanakan yang jahat untuk aku, tapi Tuhan merencanakan yang hebat. Karena kalau aku nggak dijual ke Mesir, Israel nggak ada di dunia. Nah, sekali bukan? Saya lihat ayat 18. Mazmur 105 ayat 18. Ya. Diapakan ini Yusuf oleh pemerintahan Firaun? Lahirnya dikalungi emas 2 kilo. Emas 2 kilo. Dikalungi apa? Lahirnya cepat lihat itu. Loh, ada bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Lahirnya diapakan? Lahirnya diapakan? Diketing di dalam sendiri. Iya, dirantai dengan besi. Kakinya diapakan? Juga dirangkai. Dibelenggu ini. Benar. Enak enggak? Enggak. Betul, enak. Kita bahasa Belanda dia apa? Ya, enak enggak gitu lah. Ini penderitaan Yusuf. Sama sekali tidak enak. Tapi Tuhan punya rencana, saudara. Maka itu kalau Tuhan izinkan yang tidak baik datang dalam hidup kita, percayalah tetap yang baik akan datang dari Bapa untuk kita. Asal kita sabar menanti. Lihat ayat 19. Ini yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Ayat 19 ini. Siapa yang kita nantikan? Polisi, pemerintah, orang kaya, siapa? Tuhan yang kita nantikan. Lihat ayat 19. Baca bahasa Belanda. Firman Tuhan membuktikan, ya. Amin. Jadi dalam keadaan yang tidak baik atau hari yang tidak baik datang dalam hidup kita, tetap Tuhan punya rencana yang baik. Asal kita tetap jalan di dalam jalan Tuhan. Ketika yang tidak baik datang dalam hidup kita, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan menyalahkan orang lain. Tetap diam dan tunggu di hadapan Dia. Firman-Nya akan membela kita semua. Nah, inilah hidup yang kita harus nikmati. Saya percaya semua kita yang ada di Den Haag maupun mengikuti via online, pasti semua kita pernah mengalami seperti Yusuf. Difitnah, disalahkan, dituduh, tapi Tuhan tetap punya rencana yang baik untuk hidup kita. Maka itu yang penting kita sabar menanti
Tuhan mengerjakan atas hidup kita. Dus het is belangrijk dat wij geduldig blijven, dat wij wachten. Sehingga hari yang tidak baik pun akan berubah jadi hari yang baik. Zodat alle slechte dagen worden omgezet in goede dagen. Bisa berkata amin untuk ini? Roma 8 ayat 28. Roma 18, vers 28. Roma 8 ayat 28. Vers 28. Luar biasa ini yang Papa kerjakan atas hidup kita. Kita baca bahasa Indonesia dulu ya. Semua baca bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, katakan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Romeinen 8, vers 28. We weten dat God alles ten goede zal gebruiken voor de mensen die van hem houden en die hij volgens zijn plan geroepen heeft. Amin. Tuhan punya rencana hebat untuk hidup kita. God heeft een geweldig plan voor onze levens. Amen. Saya kata ini kalau dalam bahasa Belanda, ingat ya? Dalam bahasa Indonesia kalau nasi sudah jadi bubur, itu bahasa Belandanya apa? Artinya tahu nggak? Hidup sudah hancur terus mau diapain? Ayo bahasa Belanda ini gimana? Nasi sudah jadi bubur. Ya, coba dengar bahasa Belanda. Hidup sudah hancur betul-betul. Walaupun nasi sudah jadi bubur, Tuhan bisa buat jadi nasi lagi. Betul? Hidup yang hancur, Tuhan bisa pulihkan luar biasa. Nah, ini janjinya. Roma 8:28. Jadi kalau ada hal yang tidak baik kita alami, tetap mengucap syukur. Tuhan bisa jadikan kebaikan. Dan yang penting, jangan menyalahkan orang yang membuat hidup kita tidak baik. Saya ulangi lagi, ini penting. Jangan menyalahkan orang yang membuat hari hidup kita tidak baik. Betul? Sebab Tuhan pakai orang itu tetap untuk mendatangkan kebaikan. Kembali yang hidup Yusuf tadi. Akhirnya dia berkata kepada kakak-kakaknya, kamu memang merencanakan yang jahat untuk aku, tapi Tuhan rencana yang baik. Kejadian 45. Bagaimana dia akhirnya cerita kepada kakak-kakaknya. Ayat 2 mulai. Kejadian 45 ayat 2. Kita baca bahasa Indonesia dulu, nanti bahasa Belanda. Kejadian 45. Ya. Setelah itu menangislah Yusuf keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Daarbij moest hij meegaan naar de Mordechai, want hij was tot in het paleis van Farao geworden. Mari kita lihat kisah ini. Laten we naar dit verhaal kijken. Ini pertama kali kakak-kakaknya tahu, loh, ini adik kita jual dulu. De eerste keer dat de broers beseffen dat dit is onze broers die wij hebben verkocht. Ayo, kira-kira kalau Yusuf model kita, Als Jozef net zoals wij was, ketemu orang yang menyakiti dan menghancurkan hidup kita, en hij heeft de persoon die zijn leven vernietigt, ayo masing-masing kita jujur. laten we eerlijk zijn. Kita apa ini? Wat zou hij doen? Balas. Apalagi Tinggalin, nggak mau tahu. nggak mau tahu, nggak bisa. Yusuf itu raja, Is er een praatnemer? Hij was een koning. dia punya otoritas. Ya si Yusufnya yang nggak mau ketemu saudara-saudaranya. Iya, jadi Yusuf punya otoritas Hij heeft de autoriteit. untuk panggil tentara, tangkap ini kakak-kakak.
alle soldaten te oproepen en zijn broeders in gevangen te halen. Tapi dia nangis. Maar hij ging huilen. Ayo kita bongkar. Kira-kira motivasi Yusuf nangis itu apa? Maar wat is de motivatie? Waarom huilde hij? Harusnya bukan nangis loh. Hij zou niet moeten huilen. Hij zou boos moeten worden. Habis itu. Tapi dia nangis. Maar hij huilde. Berarti dia dendam kan? Ik denk dat hij vragen wil nemen. Luar biasa. Terus ayat 3. En vers 3. Ini yang luar biasa. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidup gak apa-apa. Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Bayangkan. Yusuf zei tegen zijn broers, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Maar zijn broers konden hem volstrekt niet antwoorden. Bayangkan, saudara-saudara ketakutan. Ayat 4. Ya, ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, ini yang luar biasa. Gak ada dendam sama sekali. Gak ada dendam. Zei Jozef, zonder vraag in zijn hart. Marilah kita dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi 2 kali. Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Kom alsjeblieft dichterbij. En nogmaals zegt hij, ik ben jullie broer Jozef, die jullie naar Egypte hebben verkocht. Kenapa sampai 2 kali Yusuf bilang, aku ini adikmu? Waarom zeggen we 2 keer? Kenapa? Ayo. Kenapa sampai 2 kali aku ini adikmu yang kamu jual ke Mesir? Waarom moet je dat 2 keer zeggen? Ayo. Sayang yang dari rumah kalau nulis Kevin gak bisa baca dia orang Belanda. Oke. Apa? Kenapa dia? Iya. Kakaknya gak percaya. Masa? Ini adik yang kita jual dulu. Zijn broers konden niet geloven. Is dit de broers die wij hebben verkocht jaren geleden? Karena kakak-kakaknya mikir kalau aku jadi Yusuf, habis ini mereka. Dan zijn broers dachten, als ik Jozef was, zouden ze allemaal vernietigd zijn. Tapi Yusuf tidak begitu. Maar Jozef is helemaal niet zo. Ayat 5. Vers 5. Ini hebat sekali hati Yusuf itu. Ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Lihat, karena kamu yang menjual aku ke sini. Tapi ya, sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Wees daar nu niet verdrietig over. Wees niet boos op elkaar dat jullie mij hierheen hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie te redden. Coba kita lihat hidup Yusuf ini luar biasa. Zij en ons het leven van Jozef kijkt. Fakta, Het feit, kakak-kakaknya jahat gak kepada Yusuf? waren zijn broers slecht tegen Jozef? Sama aja. Jozef Yusuf menderita. heeft pijn Lihat gehad. tadi lehernya dirantai, kakinya dirantai. Zijn voeten waren in donker vastgezet. Yusuf lupa nggak kejadian itu? Heeft hij dat allemaal vergeten? Nggak mungkin. Dat is onmogelijk. Tapi dia bisa ngomong. Maar hij kan wel zeggen. Tuhan yang menyuruh aku. God heeft mij laten. Ini bertentangan nggak saudara? Apa ya? Satu pihak Yusuf tahu gara-gara kamu yang menderita di sini. Aan de ene kant weet hij dat door zijn broers moest hij pijn hebben. Tapi dari segi lain Yusuf melihat Tuhan punya rencana yang luar biasa. Amin. Maar aan de andere kant wist hij dat God een goed plan heeft voor hem. Nah, siapapun juga Wie dan ook, yang sedang mengalami hari-hari tidak baik, die slechte dagen zijn ervaren. coba melihat di sisi Tuhan. Kijk naar de kant van God. Ada apa dari bagian Tuhan ini? Wat heeft God voor jou klaargelegd? Ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa. Want God heeft een plan voor jou. Ya, kalimat terakhir sudah untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu ke sini. Want
de laatste zin zegt, want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie te kunnen redden. Kalau Yusuf tidak dekat dengan Tuhan, gak mungkin seperti ini. Als hij niet dicht bij God bleef, zou hij niet zo kunnen uitkomen. Coba kita lihat hari yang tidak baiknya dari Yusuf ini. Als we naar de slechte dagen kijken, Kejadian 41 Genesis 41, ayat 14. vers 14. Lihat ini, ngeri penderitaannya. Kejadian 41. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia berjubur dan ganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Toen liet de vader Jozef halen. Zij haalden hem haastig uit de kerker. Ze scholen hem en gaven hem andere kleren. Kerker, ya bahasa Belandanya. Toen kwam hij bij Farao. Artinya apa itu? Ini jadi Mesir itu punya 4 macam penjara. Dus Egypte heeft Yang macamnya. vier soorten leiders. Satu penjara biasa. Een normale leider. 4 dinding, orangnya masih bisa bebas di dalam. 4 ya, temboknya itu normal. Er zitten 4 soorten gevangenen in Egypte. Er is een normale met gewoon een kamertje. Bukan kamar, ruangan besar. En een grote ruimte. Ya, terus yang kedua sel, itu ruangan kecil. En tweede is een cel, dus een kleine ruimte. Nah, yang ketiga itu tutupan ini, itu ruang bawah tanah seperti sumur. En de derde is onder de grond, net als een sloot, een goot. Jadi yang di penjara itu berdiri. Dus de gevangenen moeten staan. Tidak bisa duduk, apalagi tidur, nggak bisa. Ze kunnen niet zitten, niet eens slapen. Dan tidak ada sinar matahari karena di bawah tanah. En er is geen zonlicht, want hij is onder de grond. Yang keempat, yang jenis keempat dibuang. Wordt hij weggegooid. Nah, Musa kena yang keempat. Mozes kreeg de vierde. Dibuang oleh Firaun ke padang gurun. Hij is weggegooid in het woestijn. Nah, kalau kita milih yang mana dari empat? Coba milih salah satu. We zullen kiezen voor u. Ayo, sudahlah, kalau saya milih yang nomor 1 aja. Zullen we kiezen? Jangan milih mana, cepetan tanya. Give me an answer. Which one you want to choose? From 4. Ayo, jangan milih yang mana. Kau milih yang mana? Yang Merempat kadang turun aja hilang kan. hilang. Sementara coba pilih, saya coba foto. Ayo, jangan milih yang mana. Yang mana? Yang dua yang paling ini. Oh, yang pertama tadi nih, yang di gambar kecil itu. Yang empat ini. Iya, yang pertama yang saya tahu milih yang pertama. Saya coba kiezen. Kamu milih yang mana? Yang pertama. Which one you choose? 4. 4, oh, like 4. Yeah. Yusuf kena yang ketiga. Jozef heeft de derde. Maka itu ada tulisan berjubur. Zij wordt geschoren. Ya, ganti pakaian. Zijn kleren worden veranderd. Maaf, Sorry? tidur berdiri. Berak makan kencing berdiri. Hij sliep terwijl hij staat. Hij plast, hij eet, staat. Di tutupan itu. In dat kerker moet hij staan. Bisa bayangkan beceknya kayak apa bawah. Het is een voorstel dat Nederland wat wordt. Dan dirantai leher dan kakinya. En zijn voeten worden ook in een blokpost gezet. Nggak bisa lari karena di dalam sumur. Hij kan niet eens weglopen, want hij zit in de goot. Sayang waktunya ya. Dus luister naar die tijd. Kita akan hitung di kitab Kejadian itu ada angka-angka yang ditulis. In Genesis zijn er veel getallen opgeschreven. Pasal 37, In 37. Yusuf umur 17 tahun waktu dibawa ke Mesir. Hij is 17 jaar oud toen hij naar Egypte werd verkocht. Di pasal 41, En in 41, Yusuf umur 30 tahun
keluar dari tutupan itu. Hij was 30 toen hij uit het klooster kwam. Jadi berapa tahun dia menderita? Dus hoeveel jaar heeft hij 17 uitgehouden? ke 30. Van 17 tot 30. 13 13 jaar. Coba merenung. 13 tahun menderita seperti itu. 13 jaar geweest. Harusnya dia dendam pada kakak-kakak. Hij zou op zijn raam zijn hart. Loh, harusnya dia dendam kan? Ya. Bos. Tapi dia tidak. Maar dat had hij niet. Sebab dia melihat Tuhan punya rencana yang luar biasa. Want hij zag dat God een geweldig plan had voor hem. Maka itu dia bisa ngomong. En dan kon hij dat zeggen. Kamu yang jual aku ke sini. Jij hebt mij gekocht. Tapi Tuhan punya rencana yang luar Maar biasa. God had een geweldig plan. Berbahagialah setiap kita yang sedang mengalami hidup seperti Yusuf. Wees blij iedereen die een leven leidt zoals Jozef. Kalau kita mengampuni. Als we mensen steeds vergeven, Hidup ini jadi luar biasa. zal deze leven geweldig zijn. Tapi celakalah kalau ada orang marah dan ingin membalas orang-orang yang melukai saudara. Maar ongelukkig zijn er voor de mensen die wraak willen nemen, voor de mensen die zich pijn hebben gedaan. Kita semua tahu keluarga Olcam. We weten allemaal de familie van Panzo. Kalau Tuhan tidak izinkan ada orang-orang di Indonesia yang mau membunuh mereka, Als God niet de toestemming gaf voor de Indonesiërs om ze te vermoorden, maka nggak ada Hagios Family seperti ini. dan zou Hagios niet eens bestaan. Amin. 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 Tuhan punya rencana yang luar biasa. God heeft een geweldig plan. Maka itu lagi sekali ampuni saudara. Ampun. Dus we moeten vergeven. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Neem geen wraak. Roma 12. Romeinen 12. Mulai ayat yang ke-27. Vers 27. Roma 12 ayat 20. Coba 24 dulu. Vers 24. Ayat 24 dulu ya. Roma 12 ayat 24. Oh, berarti salah sebentar. Roma 12. Ayat 12 kan ya. 12. Untuk bara api di atas kepala. Iya, 12 ya. Sebelumnya. 11 atau 11 ayat 12. Iya. Ayat 11. Menunggu bara api di atas kepala. Sebelumnya. Kan. Ayat 12 kali. Oh, naik lagi. 13, Pak. 13, maaf. 13 ya kan. Oh, bukan. Kayaknya Mas belas ayat 12 deh. Mas belas ayat 12 dan menunggu bara api di atas Terus kepala. lagi berarti di bawah. Ya, ayat Oh, 11 bukan 15. menunggu bara api di atas kepala. Ingat di bawahnya lagi. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan itu. Ada yang tahu Filipus ayat berapa? Maaf, lupa saya. 14 ya? Ayat 21. Oh, 21. Terima kasih. Ayat 21. Iya, ayat 21. Nanti turun lagi. Makasih, Phil. Ya. Baca. Ini mental. Romeinen 12 vers 21. Laat je niet overwinnen door kwaad, maar overwinnen het kwade door goed te doen. Amin. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita nggak boleh kalah dengan kejahatan. Overwin het kwaad met het goede. Ya. Terus ayat 19, ayat 20. Ayat 20. Vers 20. Ya. 12. 12 ayat 20. Romeinen 12 vers 20. Dus als je tijdens honger heeft, geef hem dan te eten. En als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Want daardoor zal hij zich niet gaan schamen over het kwaad die hij je heeft aangedaan. Amin.
kalau musuh lapar jangan diracun. Dus als je een vijf honger heeft, moet je hem niet vergiften. Beri makan. Geef hem eten. Kalau harus beri minum. Geef hem drinken. Itu yang Tuhan minta di antara kita. Dus wat God wil voor ons doen. Ayat 19. Vers 19. Ya. Straf mensen niet zelf voor wat ze jullie aandoen, maar laat dat aan God over. Amin. Want er staat in het boek, laat het aan mij over om te straffen, ik zal hen geven wat ze hebben verdiend, zegt de Heer. Katakan amin. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Tuhan, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Aku yang akan menuntut pembalasan, firman itu. Jadi sama sekali kita tidak boleh membalas orang yang jahat kepada kita. Dus wij mogen niet zo vragen voor de mensen die ons verkeerd hebben gedaan. Kalau Tuhan izinkan hari tidak baik terjadi di hidup kita, Als er iets slecht is in ons leven lalu kita ingin membalas kejahatan orang itu, en wij willen wraak nemen op deze persoon, maka hari tidak baik makin berat saudara Allah. dan worden de slechte dagen steeds zwaarder. Betul tidak? Klopt dat? Loh, saya tanya betul tidak? Kalau kita tidak mau menerima yang Tuhan izinkan, seperti Yusuf menerima perbuatan kakak-kakaknya, Als we niet willen accepteren wat God ons geeft, wat God toestemming voor ons gegeven, hidup makin berat. zal het leven zwaarder worden. Tapi kalau kita mengucap syukur Maar als wij dankbaar blijven dengan mengenapi Roma 12 ayat 19, en dat wij het Romeinen 12 vers 19 volgen, biar Tuhan yang berbuat. laat God het voor je doen. Amin. Amin. Percaya hari tidak baik pun Tuhan bisa ubah jadi hari yang baik. Dat God alles heeft gedaan om te zetten in het goede dagen. Hanya dengan mempercayai Tuhan bisa buat dengan cara apa saja. Alleen door te geloven kan Hij dat veranderen. Yang kita nggak pernah ngerti. Dus wij nooit hebben begrepen. Amin. Tapi di situ kedahsyatan Tuhan luar biasa terjadi di hidup kita. Maar daar kan iets geweldigs gebeuren. Haleluya. Amin. Bapak ngomong kiri kanan, ampuni musuhnya. Zeg maar, vergeven. Ya,